Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Sebagaimana Pak Muriwali itu mungkin ya menghargain Pak Paul yang mencabut laporannya, begitu juga sebaiknya kita sama-sama menghargain jika Pak Muriwali tetap meneruskan laporannya, begitu. Betul dong, kan haknya dia sebagai warga negara kan. Ya, mungkin ya, karena mungkin dalam mindset teologinya Pak Muriwali itu berpikir bahwa pengampunan tidak menghapus konsekuensi dari dosa, gitu loh ya. Kasih tidak menghilangkan keadilan itu sendiri, gitu ya. Kalau seandainya kasih menghilangkan keadilan, maka Kristus tidak perlu mati di kayu salib, gitu loh ya. Ampunin mah ampunin aja, gitu loh ya kan. Tapi kan Kristus mati di kayu salib menanggung keadilan, menanggung hukuman dosanya kita semua, membayar. Tetap harus ada harga yang harus dibayar. Tapi bagaimanapun juga di dalam perbedaan kita sama Pak Paul, kita tetap saling mengasihi, tidak meledakkan kepala, tidak membinasakan seperti yang dilakukan sang debitur ke Pak Paul, atau mungkin sama seperti yang dilakukan si Udin ke Pak Paul ya, pembunuhan karakter, tidak, gitu loh ya. Meskipun dalam perbedaan doktrin kita mungkin perdebatannya mungkin kasar banget Pak Paul ya, sampai keluar kata-kata yang goblok, tolol, bodoh gitu ya. Tapi kalau seandainya saat ini saya ada di Eropa, mungkin saya akan peluk Pak Paul di dalam perbedaan kita. Gitu Tapi saya lebih penting Pak bayarin saya, Pak, traktir saya di restoran di Amsterdam itu enak sekali Pak. Oh tentu. Ya. Aduh, peluk-peluk Pak, bahaya Pak, jangan peluk-peluk sembarangan di sini. Ntar saya dikira homo lagi. 3 kali loh, gini-gini saya udah. Nggak mau, nggak ada peluk-pelukan. Saya nanti dikira homo, saya nggak mau. Reform Crusader, silakan. Salam sang debitur. Salam sang debitur. Berani menghutang, berani meminta donasi. Tapi jangan kerja kau meminta donasi terus. Jika kau meminta donasi terus, maka lama-lama kau menjadi begoders. Ya, saya usul namanya Pak Paul, Moses Paul Sang aja Pak Paul. Oh, jangan, sudah Kenapa? Joseph saja. Saya nggak tahan penderitaannya. Oh nggak apa-apa, saya di samping Pak Paul kok. Nah, saya jadi di samping doang, di samping doang. Ya nanggung saya kan. Aduh, cukup Pak Joseph Paul yang saja. tanggung, saya yang jawab, sama-sama tanggung Iya, jawab. dan lu yang jawab, gue yang nanggung, repot saya, ya kan. Aduh. Ya beginilah ya. Ini konteksnya lagi ibadah ya Pak Paul ya. Teman-teman selamat hari Minggu. Mau sekedar meluruskan, mau informasi juga menambahkan bahwa sebagaimana Pak Muriwali itu mungkin ya menghargain Pak Paul yang mencabut laporannya, begitu juga sebaiknya kita sama-sama menghargain jika Pak Muriwali tetap meneruskan laporannya, begitu. Betul dong, kan haknya dia sebagai warga negara kan. Ya, mungkin ya, karena mungkin dalam mindset teologinya Pak Muriwali itu berpikir bahwa pengampunan tidak menghapus konsekuensi dari dosa, gitu loh ya. Kasih tidak menghilangkan keadilan itu sendiri, gitu ya. Kalau seandainya kasih menghilangkan keadilan, maka Kristus tidak perlu mati di kayu salib, gitu loh ya. Ampunin mah ampunin aja, gitu loh ya kan. Tapi kan Kristus mati di kayu salib menanggung keadilan, menanggung hukuman dosanya kita semua, membayar. Tetap harus ada harga yang harus dibayar. Tapi bagaimanapun juga di dalam perbedaan kita sama Pak Paul, kita tetap saling mengasihi, tidak meledakkan kepala, tidak membinasakan seperti yang dilakukan sang debitur ke Pak Paul, atau mungkin sama seperti yang dilakukan si Udin ke Pak Paul ya, pembunuhan karakter, tidak, gitu loh ya. Meskipun dalam perbedaan doktrin kita mungkin perdebatannya mungkin kasar banget Pak Paul ya, sampai keluar kata-kata yang goblok, tolol, bodoh gitu ya. Tapi kalau seandainya saat ini saya ada di Eropa, mungkin saya akan peluk Pak Paul di dalam perbedaan kita. Gitu. Tapi saya lebih penting Pak bayarin saya, Pak, traktir saya di restoran di Amsterdam itu enak sekali Pak.
Oh tentu pasti ya. Aduh, Karena peluk-peluk jujur, Pak, bahaya Pak, oh, jangan peluk-peluk sembarangan di sini. Ntar saya saya dikira udah homo vaksin 3 lagi. kali loh, gini-gini saya udah Nggak vaksin 3 mau, kali nggak ada gitu. peluk-pelukan. Saya nanti dikira homo, saya nggak mau. Apa sih? Ya, Bahaya, apalagi di Skipol saya tiba-tiba bawa peluk saya cipika-cipiki. oh Waduh, iya, langsung orang pada lihat kita semua Pak. tinggal pakai band Waduh, bahaya. band Saya warna nggak mau Pak pelangi peluk-peluk. aja gitu ya, jadi Iya, dituduh udah yang gitu Bapak enggak-enggak. datang terus waktu pakai itu kan, pakai selayarnya pelangi lagi. Aduh, bahaya buat saya Pak. Bapak merugikan saya itu. Eh, Iya, heeh. Ya karena bagaimanapun juga saya mencontoh dari Pak Paul, mungkin meskipun sistematik teologi kita berbeda ya Pak Paul, tapi saya mencontoh dari diam-diam. Saya minta maaf sebelumnya karena diam-diam saya mencontoh dari Pak Paul mengenai diakonia, dan saya mengakuin tidak pernah ada dosen Islamologi yang mengajar saya yang pemahamannya sedalam Pak Paul. Tetapi kalau ini eh, ke ke Henry Tan dulu ini ya Pak Paul ya. Kalau menurut saya kita sama-sama orang hukum Pak Paul ya. Pak Paul belajar hukum, saya belajar hukum, tapi hukum Taurat gitu loh ya, bukan hukum perdata, bukan hukum pidana gitu. Tapi kalau kita melihat dari Pak Henry Tan, coba kita flashback mengenai kasusnya Roy Suryo. Ketika Pak Roy Suryo mengupload gambar Jokowi stupa Buddha di Borobudur iya, dengan tetap masuk penjara. tetap masuk penjara gitu Tetap loh. masuk. Jadi jadi ya bukan orang, padahal Roy Suryo hanya mengupload dari orang lain. Dia hanya meneruskan dari orang lain gitu loh, bukan Roy Suryo yang menciptakan gambar itu gitu loh. Tapi itulah mungkin yang mendorong Pak Muriwali tetap maju. Tapi di dalam semua ini saya ingatkan lagi bahwa di dalam perbedaan kita itu kita tidak saling meledakkan kepala, kita tidak saling membunuh karakter, tidak saling membinasakan di dalam perbedaan kita itu ya Pak Paul ya. Terus akhir kata maju terus Pak Paul. Oh iya, Pak Paul di Haifa ngambil apa Pak Paul? Israel kuno. Oh, ada itu enggak historical teologi Pak Paul? Enggak dong, itu bukan teologi, itu murni humaniora. Humaniora ke arts, lebih ke jadi itu di humaniora pokoknya. Itu ambil S3 ya. Iya, karena saya lihat sih seminari-seminari di Indonesia, bahkan mungkin saat Malang pun yang paling tua gitu ya, paling lama itu tuh jarang banget saya temuin jurusan historical teologi gitu loh, yang ada sistematik, yang ada filosofikal teologi gitu. Historical Itu langka teologinya banget, teologi saya lebih banyak ke ini ya, sudah banyak ke rabbinik, saya mencontoh di Talmud saya cara ininya ya. Bagus Jadi dong saya gitu. kenapa saya mencontoh Talmud? Karena saya harus masuk ke dalam cara berpikirnya orang Yahudi. Lalu salahnya di mana? Kan begitu kan salahnya. Waktu itu Tidak kenapa salah. mereka lalu tiba-tiba enggak? Maksudnya kenapa lalu tiba-tiba mereka menolak Yesus? Ya kan begitu kan? Nah, saya mulai menyadari ya kenapa mereka menolak Yesus. Karena sebetulnya yang salah adalah gereja sendiri menjelaskan Yesusnya itu dengan cara pagan. Karena pokoknya kata kuncinya histori yang awal, histori kuncinya adalah konsili Nikaya itu. Mengusir orang Yahudi dari gereja. Ya. Kan diganti semua kan, Natal di 25 Desember, Jumat Agung, itu kan semua dari konsili Nikaya semua itu. Dan itu mengusir orang Yahudi dari gereja. Sejak saat itu tidak ada orang Yahudi jadi Kristen. Sebelumnya banyak, ribuan, tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Karena orang Yahudi jadi bingung kan, kehilangan keyahudiannya kan. Kalau jadi Kristen berarti jadi pagan. Ya. Padahal kita ini dipanggil, diselamatkan untuk kembali pada konteks budaya kita masing-masing, Pak ya. Iya, betul. Bukan untuk mengambil. Oke lah, begitu saja. Lanjut terus, Pak Paul. Lanjut Yang terus, terakhir itu benar ya. Yang terakhir itu kita ini, ketika kita menjadi pengikut Kristus, bukan mencabut kita dari akar budaya kita loh. Andai orang Jawa tetap Jawa, yang Dayak tetap Dayak loh. Nah, tetapi kan waktu itu penginjilan di abad itu ada ya di kelas evangelis saya jelaskan ya. Di abad kegelapan, di dalam abad pencerahan, bukan abad kegelapan ya. Maka namanya penginjilan adalah westernisasi. Anda harus pakai jas, Anda harus pakai dasi, pakai setelan itu ya. Makanya seluruh dunia hari ini pakai setelan kan, kecuali Arab karena tidak menerima, ya kan.
Tapi seluruh dunia menjadi barat, mau dari Cina, Jepang, Korea, ya kan, di Rusia sampai ke Afrika semua pakai jas, kecuali Arab masih pakai daster, Dasar putih. daster putih kan, karena menolak. Oke, begitu saja ya. Gitu ya. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan berkati. Iya, lanjut Pak Enardo. Mana nih Pak Enardo? Silakan Pak Enardo. Shalom Pastor. Shalom. Sebenarnya saya mau melaporkan kegiatan saya yang terdahulu karena memang kemarin masalah kesesuaian, jadi saya belum cepat melaporkan kepada pendunia online yang dulu, Pastor. Ya. Ini Pak Alek ini nggak muncul. Atau saya ceritakan aja perjalanan saya, Pastor. Ya. Oke. Saya berangkat dari Palangkaraya ke lokasi yaitu Tumang Sebetung pada tanggal 21 November dan pulangnya tanggal 5 November. Pada pelaksanaannya kami melaksanakan pemilihan itu, kami juga ada suatu kegiatan yaitu ibadah atau persekutuan di mana di sana sangat merespon dan banyak yang hadir, dan juga sempat kami melakukan ada doa kepada orang sakit. Dari data yang kita kumpulkan, kemarin direncanakan ada baptisan pada tanggal 17 Desember yang akan datang, tetapi karena mungkin ada permintaan dari orang-orang itu dan juga yang melaksanakan, diundurkan pada tanggal 10 Januari 2023 akhir Pastor. Saya kira itu yang perlu saya laporkan, dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa di sana kita sudah membentuk yang namanya pos penginjilan Tumang Sebetung. Struktur kepengurusannya sudah saya berikan ke Pak Alek, di mana ketuanya namanya Pak Wan SPD, yaitu sekolah-sekolah yang sekolah dasar negeri yang ada di Tumang Sebetung, namanya Wan SPD, jadi ketua pos penginjilan di situ. Sekretarisnya nanti sekdesnya yaitu anak Pak Wan sendiri, namanya Subiakto atau Otok, dan bendaharanya namanya Iwan SPD, salah satu dari guru negeri di SDN Tumang Sebetung. Di Tumang Sebetung pada saat ini ada 5 keluarga yang sudah Kristen dari 54 keluarga. Jadi pada dasarnya mereka sebenarnya sudah mengenal kekristenan sebagian, karena desa Tumang Sebetung ini termasuk desa yang tertinggal dan terpencil. Jadi ketika sekolah mereka ada yang tinggal di tempat orang-orang seperti di tempat keluarga-keluarga Kristen, sehingga pada dasarnya mereka mengenal kekristenan. Cuma mereka belum menerima baptisan. Kadang-kadang anak-anak mereka juga ada yang menikah dengan orang Kristen, tetapi karena masalah pernikahannya di desa Tumang Sebetung, jadi pelaksanaan pernikahannya dengan pernikahan adat. Jadi belum ada pembaptisan dan juga belum ada penubuhan nikahnya. Saya kira itu yang perlu dilaporkan, Pastor. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Belum ada sih. Cuma yang paling penting begini Pak, usahakan kita punya komunitas sendiri, karena kalau kita nanti dengan komunitas gereja lain, takutnya nanti kita dikomplain loh Pak. Sebenarnya saya maunya membentuk komunitas sendiri, cuma karena keterbatasan tenaga kita, itu kan terpencil, Pastor. Tapi kan saya rencananya minimal kunjungannya kan ke situ, ya. Kalau tidak 1 kali sebulan, ya 3 bulan sekali lah. Jadi memang tetap tidak saya lepas. Pada dasarnya gereja lokal yang saya jadi mitra itu memang tetap
mitra dengan kita. Ya. Sebenarnya kalau sudah komunitas kita kuat di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah, sebenarnya tidak masalah kita membentuk komunitas yang memang khusus Hagios sendiri. Tapi kan saya sudah, ini kan beberapa kawan-kawan saya sudah saya bawa, cuma memang saya pikir masih belum siap yang komunitas tersendiri yang sudah memang bergerak ya saya sendiri Pak yang namanya. Dan ke depan mudah-mudahan dengan saya sudah membawa rekan-rekan ini kan bisa diperkuat baik yang dari segi tenaga. Kemarin kan kita ada ikut beberapa orang juga ikut ya, kursus online di Hagios dan juga mungkin keuangan juga kami nanti ya mudah-mudahan kalau tidak sepenuhnya mandiri tetap didukung oleh yayasan. Ya, nanti kita meeting lagi. Kita meeting lagi untuk dengan Pak Alex, dengan Bu Vivin, dengan Pak Harto, ya, untuk dengan Ibu Mantu juga itu ya masalah Dayak itu ya. Ya, ya. Kita pikirkan lagi skemanya, karena memang itu target kita kan suku Kaharingan ini kan apa namanya agama para orang-orang Dayak asli yang ada di pedalaman ini kan jadi target kita. Nanti strateginya kita matengin lagi Pak. Ya termasuk kalau butuh orang segala macam nanti kita gaji Pak kalau memang butuh orang ya kan untuk kerja di sana kan untuk jadi guru sekolah minggu atau apa. Tapi kita mesti matangkan lagi dulu itu Pak. Kalau guru sekolah minggunya sudah siap di situ Pak. Karena memang dia dulu dari YPDI memang dia dari situ, dia adalah istri dari nanti karena kalau dari GPDI apa segala macam kan bukan produknya kita. Yang saya harapkan adalah dari kita supaya nanti jangan kerjaan kita diklaim orang lain atau kita mengklaim kerjaannya orang lain. Nanti itu teknikal Pak. Nanti kita meetingan dulu supaya nanti jangan sudah terlanjur janji-janji ya, terlalu jauh nanti kita. Pokoknya kita harus matangkan dulu. Terus kita langsung kerahkan segala macam sumber daya kita, gitu ya. Tapi nanti kita itu lebih dalam lagi kita meetingkan itu nanti. Oke. Luar biasa Pak Enardo. Ini ada 17 orang ya dibaptis ya, bekerja sama dengan gereja setempat ya. Luar biasa. God bless you Pak Enardo. Gitu.